Kena bantai Leeds United, Chelsea butuh Harry Maguire. Chelsea kalah memalukan di pekan ketiga Premier League usai dihajar Leeds United 0-3. Apakah The Blues memang butuh Harry Maguire saat ini? Chelsea masih belum meyakinkan di awal musim Liga Inggris 2022-2023. Setelah pekan lalu ditahan Tottenham, kini si biru menelan kekalahan pertamanya melawan Leeds United. Chelsea kalah 0-3. Masing-masing gol dilesakkan oleh Brandon, Rodrigo Moreno, dan juga Jack Harrison. Hasil jeblok tim tamu kian lengkap, usai bek Koulibaly kena kartu merah. Semua gol Leeds United tercipta berkat rapuhnya lini belakang Chelsea. Brandon memanfaatkan blunder Eder Mendy untuk mencetak gol. Rodrigo bikin gol sundulan lewat skema tendangan bebas, dan Harrison yang bisa memanfaatkan kemelut di depan gawang. Lini belakang terbukti menjadi masalah yang masih mendera Chelsea. Meski sudah mendatangkan Koulibaly, nyatanya pemain bertahan baru masih dibutuhkan. Usai kekalahan melawan Leeds United, media sosial terus mengkaitkan Chelsea dengan Harry Maguire. Kapten MU itu memang dirumorkan diincar oleh Chelsea. Meme-meme bertebaran di media sosial mengkaitkan Maguire dengan Chelsea. Bek tersebut disebut bakal menyelamatkan Chelsea pada musim ini jika jadi pindah. Chelsea dikabarkan meminati Harry Maguire sebagai pencipta transfer Christian Pulisic ke MU. Wingers Amerika Serikat itu juga diincar setan merah. Maguire yang didatangkan MU pada 2019 kerap dikritik dikarenakan permainannya di lapangan. Bek itu dinilai kerap blunder dan gagal memimpin barisan belakang MU dengan baik. Selama di MU, ia sudah punya 146 penampilan dan telah bikin 7 gol. Jika MU kerap menuai kritik, bagaimana jika Harry Maguire ke Chelsea? Mengingat bursa transfer masih dibuka, kejutan bisa terjadi. Koulibaly dan kartu merah, mengapa Chelsea harus waspadai penyakit sang bek baru? Didatangkan dengan harapan bisa menjadi warisan Rudiger dan Christensen, bek Senegal itu ternyata menyimpan borok yang patut diwaspadai. Ketika diumumkan bahwa Chelsea akan membawanya dari Napoli, fans The Blues girang bukan kepalang. Bagaimana tidak? Setelah dipaksa patah hati melihat Rudiger dan Christensen, dua bek yang biasa besar membawa mereka juara Liga Champions Eropa, masing-masing hingga ke Real Madrid dan Barcelona secara gratisan. Mereka merasa mendapatkan pengganti sepadan, bahkan mungkin selevel di atas mereka. Ya, bek Senegal itu tiba di Stamford Bridge dengan reputasi berderek. Pimpinan lini belakang El Partenopei selama 8 tahun terakhir yang membawa mereka menjadi pesaing juara Serie A dan langganan ke UCL. Pun tak sedikit yang menaruhnya di level yang sama dengan Juventus, Giorgioni, dan Bonucci. Di bawah Tuchel, Rudiger dan Christensen yang sebelumnya angin-anginan jadi tampil kokoh bak karang. Supporter Chelsea sontak tergiur, tak sabar menantikan akan sehebat apa Koulibaly di bawah arahan sang manajer. Semua mimpi untuk comeback buyar seketika dan The Blues benar-benar kehilangan kendali. 5 menit sebelum lebaran, situasi kian memalukan. Sudah tahu dirinya masuk catatan wasit, Koulibaly justru sembrono menjatuhkan Joe Hart. Alhasil, kartu kuning kedua dilayangkan kepadanya. Dan bek baru yang diharapkan bisa lebih baik dari Rudiger Christensen itu membuat Chelsea kian merana. Usut punya usut, ini adalah penyakit lama Koulibaly. Menurut catatan Opta, dia adalah bek yang paling sering kena kartu merah sejak 2017-2018, 5 kali di Serie A dan 1 kali di laga ketiganya di Liga Premier Inggris. Tak ayal, Chelsea layak waspada dengan tren ini. Terlebih, melihat bagaimana ngawurnya pelanggaran kedua Koulibaly kontra Leeds United, seperti melihat bek yang lupa diri. Untuk segala kesembronoan dan keunikan Rudiger, dia belum pernah membuat The Blues harus mengakhiri laga dengan 10 pemain.
Chelsea butuh penyerang tengah. Chelsea memulai musim ini dengan lambat setelah memetik hasil berbeda-beda di 3 pekan pertama. Mantan asisten Debus menilai mereka butuh penyerang baru. Chelsea membuka musim dengan kemenangan tipis 1-0 atas Everton. Mereka lantas berimbang 2-2 kontra Tottenham, lalu kalah 0-3 dari Leeds United. 3 gol baru dibuat Chelsea, sementara sudah kebobolan 5 kali. Sebagai perbandingan, Chelsea hanya butuh 3 laga untuk kebobolan 5 gol, sementara musim lalu mereka butuh 13 pertandingan untuk kemasukan jumlah yang sama. Sementara perhatian Chelsea saat ini masih ke penguatan pertahanan dengan Fofana jadi incaran terkini. Sektor depan juga menjadi sorotan. Mantan asisten Chelsea Jody Morris menilai skuad besutan Thomas Tuchel tak cukup banyak menciptakan peluang. Chelsea sendiri praktis tak punya penyerang tengah mumpuni sejak melepas Lukaku dan Timo Werner, kecuali striker semacam Armando Broja dan Michy Batshuayi. Ini yang dinilai membuat mereka kerap kesulitan saat membangun serangan. Ini kasus yang lucu dikarenakan meski kita sudah melalui 3 laga di musim ini, saya harus bilang kalau saya merasa Chelsea buruk dalam serangan saat melawan Everton. Mereka tak menciptakan cukup peluang bersih. Saya rasa hari ini juga sama. Meski ada peluang yang mereka punya, Anda bisa menyebutnya peluang tapi tak akan bilang dia harus bisa mencetak gol. Bahkan 2 peluang sering itu datang dari upayanya sendiri. Saya cuma merasa mereka tak menciptakan cukup peluang besar untuk mencetak gol, terlepas dari saat melawan Spurs ketika harus punya pas untuk mengunci laga. Saya rasa mereka harus mencari striker.